Kyomin Zero Nin Star no Henkyo Ryoshu Sama, atau judul Inggrisnya adalah The Frontier Love Begin with Zero Subject. Jadi ini anime gue temuin iseng-iseng ngebuka web anime yang biasa gue tonton ya di musim ini ya. Gue ngeliat anime di musim ini apa, dan gue nggak sengaja nemuin ini anime, dan jujur gue sangat enjoy, gue sangat tertarik dengan konsep dari ini anime. Diproduksi oleh Animation Studio 42, studio yang termasuk baru ya dalam memproduksi TV series ya, kalau nggak salah ya. Yang kalau gue baca-baca itu dia memproduksi di musim sebelumnya tuh Jack Party Outred, itulah yang gue belum nonton jujur karena gue kurang tertarik. Dan untuk kualitas sih termasuk normal lah, biasa aja lah ya, nggak nothing special. Tapi gue melihat potensi besar anime ini buat jadi anime santai favorit gue. Jadi singkatnya ada seorang petarung atau misalnya prajurit atau kesatria hebat yang dihadiahi wilayah dan gelar oleh raja karena kontribusi dia. Nah, wilayah yang dikasih ini ternyata cuma dataran rumput. Nah, disinilah perjalanan dia membangun wilayahnya dan bertemu orang-orang suku asli sana yang akan membantunya untuk membangun wilayah ke depannya gitu. Jadi mirip-mirip kayak Tensura awal-awal lah, kayak Tensura season 1 awal-awal ketika masih world buildingnya tuh benar-benar kental banget, dan gue berharap di anime ini juga diadaptasi seperti itu gitu. MC-nya ya klasik, lumayan kuat lah ya, dan dia adalah orang yang berumur, jadi bukan anak-anak muda kayak template ya, yang biasanya kita jadi OP segala macam, tapi ya kejujuran dan kedewasaannya tuh sesuai dengan umurnya dia yang memang udah lumayan berumur ya. Dan jujur gue suka banget sama karakter kayak begini, karena ya lihat aja di musim ini karakter yang kayak begini tuh apa aja gitu kan, pasti terhitung sedikit juga kan, karena rata-rata tuh ngincer anak muda atau apa, tapi ini enggak, ini benar-benar orang yang sudah berumur. Dan belum lagi Aina, orang dari desa yang tersembunyi, juga menarik gitu, cakep, dan hubungan dia dengan Dias ya, nama karakter MC kita tuh enak banget di episode 1 kali ini, kayak enjoy aja gitu. Dan ya, gue punya ekspektasi yang lumayan tinggi ya, setidaknya jangan mengecewakan lah ya untuk anime kayak begini, karena jujur gue sebenarnya nggak ada harapan yang benar-benar gimana banget. Tapi kalau misalnya ngelihat developmentnya yang kayak world building seperti ini, yang kayak ngebangun desa dari nol, ya semoga aja adaptasinya bagus lah ya, setidaknya bikin gue tuh tahan buat nonton sampai akhir seasonnya. Gue menantikan juga hubungan Dias dengan Alna yang kedepannya kayak gimana, karena udah ada pembahasan pernikahan segala macam ya, yang intinya gue suka lah anime baru-baru kayak begini ya, dan gue juga gak sabar melihat perkembangan kedepannya antara hubungan mereka dan juga ya pembentukan wilayahnya dia itu sampai menjadi benar-benar wilayah gitu yang cocok untuk dihuni. Oh ya, gue juga mesti mention kalau desain karakternya oke banget. Berasa fresh aja gitu ya setiap karakternya, kayak karakter sukunya yang sebenarnya bukan pertama kali kita ngeliat karakter kayak begini, tapi intinya ya enak aja gitu dilihat. Dan ada plot twist kayak misalnya konsep kejantanan lah, terus misalnya kayak sihir yang bisa ngilangin apa, pokoknya banyak lah, dan top banget lah ya. Tapi ya mungkin memang selera orang beda-beda, atau mereka mungkin menurut mereka memang gak spesial itu, tapi bagi gue ini spesial banget karena gue sudah lama menunggu anime-anime kayak begini, sangat enjoyable. Jadi sekian aja ya, gue cuma mau ngasih tahu aja kalau misalnya gue menemukan hidden gem di season kali ini yang kayaknya nggak terlalu banyak orang suka, tapi intinya gue suka lah ya. Dan semoga harapan gue tidak mengecewakan kedepannya, semoga developmentnya tuh kayak slow tapi enak gitu ditonton gitu ya, dan gak berlebihan juga dalam mengadaptasinya. Semoga kayak Tensura awal-awal lah, gue berharap kayak gitulah. Dan ketika gue ngomong Tensura awal-awal bukan kayak cerita atau action atau apa, enggak ya, kayak misalnya world building lah, kayak ngebangun ini gitu, ngebuat hubungan bilateral ini pokoknya kayak begitu lah ya, nggak harus kayak action centric banget karena ya nggak perlu juga gitu kan. Jadi udah sekian dari gue, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.